Marves Podcast, arungi lebih dalam. Selamat datang di Marves Podcast. Hari ini saya Mira bersama salah satu narasumber yang pastinya spesial banget ya dari Kemenko Marves. Sudah bersama kami ada Bapak Rida Yaser selaku Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Selamat siang Bapak. Siang Mbak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang transisi energi Indonesia untuk mencapai net zero emission tahun 2060. Nah, baik, sebelum kita mulai ini bridging sedikit ya Pak ya. Jadi sebenarnya alasan kita di sini ngobrol itu yang pastinya untuk membahas terkait agenda nasional yang saat ini juga sedang ramai dibicarakan ya Pak ya. Ada transisi energi yang sedang dilakukan Indonesia, yaitu untuk menjaga ketahanan energi dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia, Pak. Nah, selain itu juga, ini juga dalam rangka upaya Indonesia untuk pemerintah Indonesia ini ingin mengeluarkan sejumlah perangkat aturan, yaitu UU nomor 30 tahun 2007 tentang energi dan lain sebagainya. Baik, langsung saja kita ngobrol-ngobrol langsung ya Pak ya. Saya mohon izin. Nah, jadi Pak, berbicara tentang energi nih Pak. Kira-kira menurut Bapak Rida Yaser, seberapa penting energi khususnya di Indonesia ini, Pak? Oke. Jadi untuk langsung masuk ke pemahamannya, energi ini adalah yang memutar ekonomi. Jadi kalau diputar itu kan ada motornya biasanya. Apa motornya ekonomi itu? Yaitu energi. Kalau tidak ada energi, ya ekonomi tidak berputar. Kalau energinya mahal, ekonominya berputar, tapi produk-produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing di pasar internasional. Kira-kira begitu. Jadi kita harus mengadakan energi, namun kita juga harus bisa memilah dan memilih energi mana yang cocok, energi mana yang akan menguntungkan untuk kita pakai dan bagaimana kita menggunakannya. Jadi gitu. Jadi makanya juga ada istilahnya ketahanan energi, di mana kita harus menjamin ketersediaan energi, keterjangkauan. Ada beberapa poin lagi yang menunjukkan bahwa sangat penting energi itu untuk bisa kita dalam kehidupan bernegara. Jadi menjalankan ekonomi, menghidupi kehidupan sehari-hari masyarakat, dan berbagai macam kegiatan yang dilakukan untuk bernegara. Baik, Pak. Melanjutkan dari paparan Bapak sebelumnya ini, seberapa penting sih Pak ada sumber daya energi yang itu bisa diperbaharui dan ada yang tidak bisa diperbaharui, dan itu pembagiannya seperti apa, lalu apa yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan ekonomi di Indonesia. Jadi sudah Bapak sampaikan juga. Ya. Baik, Pak. Jadi memang energi itu ada yang sifatnya terbarukan, ada yang sifatnya tidak terbarukan, yaitu yang biasanya datang dari bahan bakar yang berbasis fosil seperti minyak, gas, batu bara. Itu memang menjadi bahan bakar karena secara natural terbentuk dalam proses miliaran tahun. Namun efeknya karena sifat bahan bakarnya itu dibakar, jadi pembakaran menghasilkan CO2 yang sekarang sudah dinilai berlebih sehingga menyebabkan suhu bumi itu meningkat. Dan itu mau dikurangi, sehingga sekarang dipromosikan juga energi terbarukan yang tidak menghasilkan CO2 sehingga bisa mengurangi kenaikan suhu bumi dan bersifat lebih friendly terhadap lingkungan. Jadi tidak merusak dan tidak menimbulkan emisi CO2 yang bisa meningkatkan temperatur bumi. Baik, Pak. Jadi memang Indonesia ini sedang mencanangkan untuk pengurangan CO2 ya Pak ya. Salah satunya juga dengan transisi energi atau energi hijau. Boleh Pak dijelaskan lebih lanjut kira-kira apa yang dimaksud dengan transisi energi ini Pak? Ya,
Nah, transisi energi ini bukan kita yang mencanangkan, ya. Ini adalah gerakan global yang diawali dari pemahaman bahwa suhu bumi ini sudah meningkat dan kenaikan suhu bumi ini akan berdampak buruk dan masif skalanya, sehingga diputuskan harus mengurangi emisi karbon supaya temperatur bumi tidak semakin memburuk. Dengan demikian kita perlu mengurangi emisi karbon. Itu disetujui bersama dengan adanya Paris Agreement. Dulu awalnya ada Kyoto Convention, sempat ada Bali Convention juga dulu sempat ada. Lalu yang terakhir adalah Paris Agreement yang di mana Indonesia meratifikasi Paris Agreement-nya sendiri dan mencanangkan target untuk mengurangi emisi sebanyak 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan asing. Itu disebut dengan National Determined Contribution. Nah, pada G20 yang lalu, angka tersebut sudah di-upgrade menjadi 31,89% kalau saya nggak salah dengan usaha sendiri. Lalu dengan bantuan asing menjadi 41,2 kalau saya nggak salah, sekitar segitu. Silakan nanti dikoreksi, tapi nggak jauh dari situ. Nah, namun yang perlu kita sadari adalah transisi energi ini adalah usaha bersama, gerakan global, di mana Indonesia berdasarkan pembukaan undang-undang kita juga menyebutkan Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kita harus turut berkontribusi. Itu alasannya pemerintah juga sudah mencanangkan target pengurangan emisi. Namun kita harus perhatikan juga Indonesia jangan sampai merugi. Karena yang harus diperhatikan adalah berapa harga energi kita ketika kita mengurangi PLTU. Salah satu yang saya mau pakai istilah diincar ya diincar sama global ke Indonesia untuk dikurangi itu adalah PLTU beserta batu baranya. Nah, jadi kalau kita mengurangi batu bara dalam jumlah tertentu, artinya kita harus mengimbangi. Kita harus carikan sumber energi lain untuk kelistrikan kita dari energi terbarukan misalnya. Bisa PLTA yang banyak sudah kita bangun dan itu tergantung lokasi airnya di mana, lokasi pengguna di mana. PLTS ini hambatannya adalah kita belum memiliki teknologinya, sehingga yang ada di kita sudah ada manufacturing dari sebagian dari keseluruhan step manufakturnya, sehingga nilai tambah yang kita dapat dari memproduksi PLTS baru 16%. Jadi 85% nilai tambah bahan baku yang bisa dihasilkan dari produksi PLTS masih dinikmati asing. Artinya kalau kita membeli PLTS masih mahal buat kita karena kita lebih banyak membayar ke asing daripada kita peroleh benefit dari biaya produksinya. Nah, sementara harga dengan kenyataan tersebut, harga listrik yang dihasilkan menjadi lebih tinggi dari yang kita harapkan untuk menggantikan PLTU tadi misalnya. Ya, ada lagi PLTB angin misalnya yang terbarukan. Ada lagi sudah ada wacana-wacana tentang hidrogen dan amonia, itu malah lebih jauh lagi dan belum bisa kita pastikan berapa dampaknya terhadap harga energi kita secara keseluruhan. Kenapa kita harus memperhatikan harga energi secara keseluruhan? Karena kita harus memproduksi barang-barang yang akan kita jual ke global market. Kita bertransaksi juga, berdagang dengan berbagai negara partner kita di luar negeri, menjual barang-barang produksi yang mereka butuhkan sehingga perekonomian kita berjalan. Itulah yang kita ekspor. Dan juga kita perlu menggunakan energi juga di dalam negeri, baik itu energi listrik sebagai energi final maupun
Di dalam negeri kita masih menggunakan BBM untuk kendaraan bermotor, untuk beberapa mesin produksi, dan untuk beberapa pembangkit listrik. Nah, kemudian kalau ini kita pertimbangkan seluruhnya, kita harus bisa meyakinkan atau kita harus bisa memastikan bahwa kalau kita melaksanakan transisi energi harus sesuai dengan kemampuan kita supaya kita sebagai negara tidak merugi dan tetap bisa melanjutkan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena kalau kita membiarkan kita menjalankan perekonomian dengan energi yang mahal, pasti nggak lama jalannya. Kita akan menjadi negara yang kalah, bersaing di global, dan kita akan kesulitan juga untuk memproduksi energi untuk konsumsi di dalam negeri. Dalam hal harga energi yang dihasilkan nanti akan mahal. Mungkin ya. Baik, tadi sudah banyak sekali dijelaskan ya Pak dari PLTU, PLTA, PLTS dan tenaga listrik juga Pak. Nah, ini karena kita berhubungan dengan Kemenko Maritim ya Pak ya, apakah ada sektor yang spesifik nih Pak untuk berhubungan atau berkaitan dengan kemaritiman? Begitu? Ya, oke. Justru itu poinnya ya. Kita ini negara kepulauan terbesar di dunia yang tidak ada contohnya untuk kita contek bagaimana sih majunya negara kepulauan yang besar gitu ya, seperti kita ini. Kita negara kepulauan yang besar, kita punya sumber daya alam yang sangat melimpah yang belum semuanya bisa kita manfaatkan. Artinya belum semua teknologinya kita kuasai. Potensi ada, potensi sumber daya manusia kita juga nggak kaleng-kaleng lah ya. Orang Indonesia itu kalau dicari kemampuannya seperti apa sih, orang Indonesia itu mampu nggak sih jadi orang pintar, jadi orang yang mampu mendesain berbagai macam hal, menghasilkan berbagai macam hal, membuat skema, mendesain segala macam untuk kemajuan negaranya pasti mampu. Sudah banyak dan sudah terbukti dari jauh-jauh hari, sudah banyak contoh soal. Jadi sumber daya manusia tidak masalah, sumber daya alam tidak masalah, tinggal bagaimana kita menciptakan siklus di mana kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita sebaik-baiknya dengan mengakuisisi teknologi. Teknologi kuncinya. Nah, bicara soal maritim, kita selama ini sudah menjadi negara yang bertujuan menciptakan atau punya cita-cita untuk menjadi poros maritim dunia. Namun sejauh ini kita masih terus berusaha dan masih belum banyak yang bisa kita banggakan sebagai hasil kita membuat berbagai atau mendesain, membangun berbagai macam hal yang menunjukkan bahwa kita akan menjadi poros maritim dunia. Dalam penerapan energi, ya, kalau kita mau meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan misalnya, energi terbarukan kita ini kalau kita dorong jadi mungkin saya putar sedikit ya. Pembangunan kita itu tidak merata. Padat di Jawa, agak sedang di Sumatera, sebagian ada pembangunan di Kalimantan dan Sulawesi, ke timur sangat kurang dibanding barat. Nah, kalau kita mau mengembangkan lagi energi terbarukan, di Pulau Jawa ini adalah sistem yang paling siap. Namun di Pulau Jawa ini juga lah sistem-sistem PLTU sudah dibangun dan banyak yang baru dibangun. Sementara walaupun sudah tidak boleh ditambah PLTU-nya, umur dari PLTU yang banyak baru terbangun ini sampai 30 tahun. Nah, jadi cukup lama. Jadi kalau kita mau menambah energi terbarukan di Pulau Jawa, artinya kita akan selain sulit, infrastruktur energi sudah jenuh. Ya, jadi sementara kita yang bicara kemaritiman ini belum memanfaatkan dengan optimal 17.508 pulau kalau nggak salah angka terakhir ya. Mungkin silakan dikoreksi kalau sudah ada update lagi. 17.500 pulau di Indonesia. Yang dihuni mungkin antara 6.000 atau 7.000, saya nggak hafal persis angkanya. Jadi masih ada sekitar 10 sampai 11.000 pulau yang belum dioptimalkan. Nah, kalau kita memanfaatkan energi terbarukan,
tidak bisa besar-besaran di Jawa karena sudah jenuh, tidak bisa di Sumatera masih bisa sebagian, tapi peluang kita sangat besar di banyak pulau yang lain kalau kita bisa meningkatkan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di pulau-pulau tersebut. Apa kuncinya? Kuncinya adalah energi. Jadi apa yang ada di pulau-pulau terkecil? Minimal ada perikanan tangkap, ada perikanan budidaya, ada wisata bahari, wisata lokalnya sendiri juga ada. Yang perlu kita ciptakan adalah energi untuk melakukan segala macam aktivitas ekonomi itu menggunakan energi yang murah kalau bisa. Nah, sekarang kita bisa lakukan dengan PLTS. Yang paling mungkin untuk pulau-pulau kecil dan jauh itu adalah PLTS menggunakan baterai. Atau PLTS digabung dengan genset yang menggunakan gas misalnya. Jangan lagi menggunakan diesel gitu ya. Sekarang genset pakai gas. Nah, selama masih ada tandemnya yang fosil, ini masih akan ada kemahalan yang datang dari delivery bahan bakarnya. Kalau lokasinya jauh, distribusi dan segala macamnya. Nah, kalau kita bisa bangun dengan PLTS dan baterai saja, dibuatkan skala yang besar, tinggal harga baterai yang sebetulnya masih mencapai 40% dari harga sistemnya. Jadi kalau sistemnya agak besar, baterainya sendiri akan membuat sistemnya menjadi agak mahal juga. Nah, kita masih banyak usaha-usaha lain yang bisa dilakukan, masih banyak yang bisa kita risetkan untuk menggantikan baterai dengan air laut misalnya. Jadi kita itu adalah negara yang paling banyak dikasih Tuhan buat Indonesia itu adalah laut. Ya, air laut yang dikasih paling banyak oleh Tuhan. Nah, berarti kalau Indonesia mau kaya, kalau kita bisa memanfaatkan laut, dari situlah Indonesia akan kaya, gitu ya. Sementara dari daratan kita sudah biasa menikmati minyak, gas, batu bara, hasil hutan, hasil tani, hasil perikanan, peternakan dan lain-lain. Namun hasil di laut belum. Dari situ pun kita sudah makmur lah Indonesia ini ya, walaupun belum merata. Kalau bisa diusahakan sebetulnya bisa untuk diratakan kemakmuran. Jadi selama kita bisa menerapkan energi murah untuk segala macam, untuk sekian ribu pulau yang ada, itulah nanti yang akan menjadikan Indonesia menjadi negara poros maritim dunia. Dan yang kita butuhkan adalah salah satu contoh adalah PLTS yang murah. Kalau kita bisa memasukkan teknologi PLTS, kalau kita bisa mengakuisisi teknologi PLTS ini di Indonesia, dibuat dari end to end, tidak lagi, jadi PLTS itu proses manufacturingnya ada 5 step. Di kita sudah ada 2 step. Dari 2 step itu nilai tambah yang kita dapat adalah 15%. 85% masih di 3 step awalnya. Nah, ini masih dinikmati asing. Kalau kita membeli PLTS secara besar-besaran, kita artinya masih membiayai dan memberikan keuntungan yang besar kepada pihak asing. Kalau kita bisa bawa teknologinya ke Indonesia, semua dibawa di Indonesia, nilai tambah 100%. Mungkin kita bayar royalti atau apa kepada pemilik teknologi. Namun kita bisa mendapatkan PLTS yang harganya murah, dan di seluruh ribuan pulau kita tadi harganya akan murah. Dengan demikian kita bisa menyediakan energi yang murah di ribuan pulau di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian maritim dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, wisata bahari. Kita bisa mengganti perahu nelayan dengan perahu listrik. Kita bisa memberikan cold storage untuk nelayan menyimpan ikan. Saya paham ada beberapa lokasi seperti di salah satunya yang saya pernah datang di Morotai, itu mereka bisa menangkap ikan tongkol, ikan tuna sebesar-besar manusia. Banyak yang akhirnya harus dikubur karena tidak ada cold storage. Jadi kalau tidak dikubur akan menjadi penyakit, ya. Hanya cold storage, hanya pendingin masalahnya. Nah, kalau kita bisa mendesain sistem keenergian kita dengan baik, itu sangat mungkin dicapai. Saat ini desain energi kita masih belum optimal. Saat ini masing-masing kementerian dan lembaga kita masih banyak yang bekerja dan mendesain pembangunan Indonesia ini secara sendiri-sendiri, belum mendesain secara terintegrasi. Nah,
kami berharap saat ini pemerintah sedang menyiapkan Perpres transisi energi. Kami berharap mungkin di dalam proses penyiapan Perpres transisi energi ini kita bisa mengusulkan hal-hal yang akan mengarah kepada optimalisasi pemanfaatan energi di Indonesia, bagaimana skema kita memanfaatkan energi, apa yang mau dibangun, apa yang ingin dicapai, bagaimana kita mencapaikannya, apa pilihan energinya, tanpa harus terlalu tergantung dengan konsep-konsep yang datang dari luar. Amerika melakukan transisi energi, mereka mengusulkan CCS dan CCUS karena mereka punya banyak shale oil yang mereka tidak akan berhenti menggunakan. Tapi mereka meng-offset karbon yang dihasilkan dengan melakukan carbon capture and storage atau carbon capture with utilization and storage. Artinya dikurangilah karbon itu sambil mereka tetap menggunakan. Eropa tidak banyak punya sumber daya mineral yang dimanfaatkan ini, kecuali daerah Skandinavia, mungkin mereka punya banyak minyak dan gas. Jadi Eropa banyak memanfaatkan PLTS dan PLTB angin bayu ya, PLTS untuk membangkitkan listriknya. Seperti di Denmark, mereka sangat bangga dengan PLTB anginnya. Mereka sudah sempat beberapa kali 100% kelistrikannya satu negara itu ditopang oleh angin sendiri. Gitu. Padahal angin itu, PLTB itu nggak bisa beroperasi sendiri. Nah, mereka punya backup PLTA besar punya Norway. Norway ini PLTA menjual listrik sampai ke London, sampai ke Inggris. Gitu. Jadi sangat besar mereka punya PLTA di sana. Walaupun Norway sendiri adalah negara penghasil minyak, gas, dan lain-lain ya. Jadi tadi kan Bapak sudah begitu banyak paparan tentang hambatan Indonesia seperti apa. Jadi belum ada pemerataan ya dari wilayah barat dan juga timur, dan juga ada transisi energi yang masih dibutuhkan juga di wilayah timur, tapi sebenarnya masih perlu teknologi canggih yang dibutuhkan di Indonesia gitu Pak ya. Jadi kita perlu mencatat beberapa negara lain seperti Amerika dan lain-lain, dan tentunya ini diharapkan bisa tercipta untuk mencapai net zero emission tahun 2060, betul ya Pak ya? Nah, ini mungkin sedikit mengutip aja ya Pak ya, sekalian closing statement. Kira-kira apa sih, tadi Bapak juga sudah mengucapkan harapannya untuk pihak pemerintah dan juga swasta agar bisa berkolaborasi ya Pak ya, karena masih ada yang jalan sendiri-sendiri gitu ya Pak ya, dan itu pasti menimbulkan belum optimal. Dan mungkin ada kata-kata dua kata untuk masyarakat nih yang kita bisa dilakukan dari hal sekecil apapun itu untuk bisa mencapai transisi energi, khususnya net zero emission di tahun 2060. Boleh Pak? Ya, makasih. Jadi intinya adalah kalau kita mau mengurangi biaya energi kita, ya, jadi kita harus memilih teknologi pemanfaatan energi yang tepat. Jadi apa pilihan energinya, apa pilihan bahan bakarnya, apa target-target kita ke depan. Apa kewajiban kita juga untuk berkontribusi dalam global movement. Disesuaikan. Jadi Indonesia punyanya apa? Kalau kita punya batu bara, tapi Indonesia juga adalah negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, nomor 2 setelah Kanada. Artinya kita bisa nanam mangrove sepanjang semua itu untuk meng-offset. Kita bisa menanam lamun atau seaweed untuk menghasilkan berbagai produk lainnya yang juga menyerap karbon, gitu ya. Jadi walaupun kita turut mengurangi lah, kita bisa mengurangi PLTU kita bisa mengurangi konsumsi batu bara kita, namun kita juga harus hati-hati memperhatikan berapa harga energi kita untuk berproduksi sehingga produk-produk kita untuk diekspor itu tetap bisa bersaing di global market. Jadi semuanya harus diperhatikan, dihitung, didesain dengan baik. Jangan bekerja sendiri-sendiri tanpa memperhatikan secara keseluruhan dari end to end. Indonesia ini nanti cost-nya berapa gitu. Jadi cost Indonesia itu artinya cost keseluruhan ekonomi kita itu berapa. Yang saya mau pesan adalah sejauh ini ya, kita dari awal tadi sudah memulai dengan energi itu adalah motornya perekonomian. Namun sejauh ini kita masih
mendapatkan fakta bahwa energi kita ini belum menjadi penggerak ekonomi, malah energi kita ini masih menjadi beban APBN. Karena kita masih banyak sekali subsidi, di setiap jenis energi ada subsidinya, di transmisi juga ada subsidi pajak-pajak peralatan yang diimpornya, lalu di sisi pengguna energi pun masih ada subsidi, di pom bensin ada subsidi, di listrik ada subsidi, semuanya subsidi. Jadi energi kita masih menjadi beban APBN. Yang kita inginkan adalah kita mengarah atau kita harus mencapai kondisi di mana energi ini bekerja sesuai dengan kodratnya. Kalau energi ini sudah memutar ekonomi dengan baik, kita yang memilih format, skema, dan bagaimana pemanfaatan ekonomi yang optimal, kita akan mendapatkan energi yang terbaik, yang murah, yang bisa digunakan untuk kita berkehidupan berbangsa dan bernegara yang akan memajukan negara itu sendiri. Baik, kalau bisa saya simpulkan, transisi energi ini bagus sekali ya Pak kalau bisa dimanfaatkan dengan teknologi yang tepat, dan juga contohnya tadi ada penggunaan batu bara dan juga kemaritiman juga pastinya, dan ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai penggerak ekonomi dan juga net zero emission di tahun 2060. Baik, rasanya kita sudah cukup banyak berdiskusi Pak, dan harapannya tidak hanya di Marves aja, tapi juga masyarakat dan para pihak yang bisa untuk bergerak bersama-sama, bisa untuk mengaplikasikan ya Pak ya, transisi energi di Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ridha Yasser selaku Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves. Sampai jumpa di Marves Podcast selanjutnya. Terima kasih. Marves Podcast, arungi lebih dalam.